Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan arti kata takwa, kita laksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati kita tanpa ada beban. Itu merupakan kebutuhan kita kepada Allah. Dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah dengan tanpa beban, mari kita berusaha untuk menghindarinya dengan sepenuh tenaga dan kekuatan yang ada dalam tubuh kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Dzulqa'dah. Hampir pertengahan bulan Dzulqa'dah, berarti tidak sampai 1 bulan ke depan kita sudah masuk kepada hari atau momen yang sangat penting, yang sangat bersejarah, yaitu tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita, pengajaran dan pelajaran bagi kita, bagaimana mendidik anak dan pengabdian anak kepada orang tua, dan bagaimana mendidik anak dari orang tua kepada anaknya. Kita sadar tantangan saat ini begitu berat. Dengan teknologi yang semakin maju, apapun yang ada di luar negeri pun, di luar jangkauan kita, hari ini yang terjadi dimanapun seluruh penjuru dunia ini, tidak usah menunggu waktu 1 hari, tidak usah menunggu 1 minggu, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun untuk kita tahu kejadian apa yang ada di muka bumi ini. Melalui media sosial, dari rumah kita, dari kamar kita. Di saat yang seperti ini, filter bagi anak-anak kita haruslah sangat kuat. Filter yang paling utama dalam benteng anak, terutama mulai dari keluarga, apa yang paling penting adalah membentengi anak-anak kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata lain. Karena iman ini merupakan benteng kita. Iman ini merupakan satu kekuatan yang mampu menolak yang mara bahaya yang akan mengancam keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Maka kalau sejak dini iman kita sudah ditata dengan baik, terutama generasi penerus kita ini, anak-anak kita dididik dengan baik tentang keimanannya, maka tantangan segitu hebatnya yang dia dapat dari media sosial ini tidak akan berdampak yang sangat besar terhadap jiwa anak-anak kita.
Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di media sosial sekarang ini sedang ramai bagaimana umat Islam diadu dengan umat Islamnya, kiai diadu dengan para kiainya, habaib diadu dengan para kiai. Semuanya campur aduk tidak karuan. Di saat seperti ini, filter ini yang sangat dibutuhkan. Apa yang menjadi pekerjaan kita, kita ingat saja apa yang pernah disampaikan oleh Al-Maghfur Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Kerjakan yang menjadi pekerjaan kita, duduki yang menjadi kedudukan kita, jangan pedulikan orang lain. Artinya apa? Yang menjadi kewajiban kita, laksanakan kewajiban kita. Jangan mencampuri kewajiban orang lain. Jangan masuk ranah orang lain. Kita sadar Islam ini yang semakin besar, yang semakin kuat diramalkan oleh para pendahulu kita. Islam ini akan berpusat di Indonesia. Kekuatan Islam ini akan bersentral di Indonesia. Ini diakui. Ulama Timur Tengah mengakui, ulama Mesir mengakui, semua mengakui bahwasanya Islam di Indonesia ini sangat luar biasa. Makanya kita berusaha diadu domba. Islam tidak akan pernah hancur oleh agama lain. Orang Kristen mau menghancurkan Islam, tidak bisa. Orang Hindu mau menghancurkan Islam, tidak bisa. Orang Buddha mau menghancurkan Islam, tidak bisa. Konghucu, tidak bisa. Tapi orang Islam ini akan hancur oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Diadu sesama orang Islamnya. Dikatakan dia ajarannya sesat, dikatakan sholatnya tidak akan diterima, dikatakan dengan seperti itu dia akan masuk neraka. Memang siapa kita? Surga itu hak siapa? Neraka itu yang masukkan siapa? Sealim-alimnya orang pun kalau ditakdirkan masuk neraka, walaupun dia rajin sholat, dia masuk neraka. Sejahat-jahatnya orang, kalau dia ditakdirkan oleh Allah masuk surga, dia pasti masuk surga. Kita dikatakan sering kan, umat Islam dikatakan kafir, sebentar-sebentar kafir. Kok tidak ingat? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Kita yang dikatakan kafir ketika berzikir, ketika wirid baca la ilaha illallah. Satu kalimat la ilaha illallah mampu masukkan kita ke surganya Allah. Janji Nabi ini. Dikisahkan ada seorang yang sangat luar biasa. Dia penzina, pemabuk, perampok, sering bunuh orang. Tapi di kala akhir hayatnya, 1 bulan menjelang dia meninggal, dia bersyahadat. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ketika akhir hayatnya, di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian orang ini datang dalam mimpi seorang waliullah. Datang, alhamdulillah semua dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? 1 kalimat saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia yakini itu. Dia kunci dalam hatinya. Dia kunci dalam fikirannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha Besar. Kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci kita sudah pegang, jangan dibuang kunci ini. Lantas kafirnya di mana orang berzikir la ilaha illallah? Gampang dikafirkan. Makanya yang paling benar introspeksi diri. Bagaimana sebenarnya ibadah kita? Kalau ikuti Kiai As'ad, lakukan ibadah kita. Maghrib, sholat saja maghrib. Gak usah peduli dia sholatnya salah. Kenapa kita peduli orang lain? Biar yang wajib, yang punya tugas membenarkan, benarkan dia. Tidak usah disalahkan. Apalagi ada orang yang baru sholat, dia baru ke masjid, kemudian dikatakan kok baru ke masjid. Salah kita ini. Salah kita.
Justru orang-orang yang baru ke masjid kita bimbing. Alhamdulillah, Anda mudah-mudahan dapat barokah dari Allah dan semua masjid ini bisa penuh oleh solat-solat berjamaah seperti Anda ini. Ini yang baru luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Gampang lidah kita tergelincir. Gampang lidah kita ini lurus. Karena kenapa? Yang nyetir lidah kita, yang nyetir lisan kita adalah hati kita. Nabi menyampaikan dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau darah ini baik, baik seluruhnya. Kalau segumpal darah ini jelek, maka jelek seluruhnya. Apa itu? Hati kita. Hati kita kuncinya. Kalau hati ini baik, hilangkan prasangka buruk, husnudzon timbulkan dalam diri kita. Hilangkan prasangka jelek terhadap orang lain. Maka yang baik akan datang. Nabi sudah menyampaikan man taraka syai'an fil haram tanalu fil halal. Dari beratnya ini. Sesuatu yang haram ini jika diyakini baik akan datang yang baik. Pertama haram dia akan menjadi baik. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ketika itu menjelang sholat subuh, seorang yang dermawan, yang kaya, banyak hartanya, rumahnya dimasuki oleh pencuri. Pencuri ini ketahuan oleh istrinya. Yang istri bangunkan suami, "Pak, ada maling." "Bukan maling, Pak. Bukan maling, Pak. Bukan. Dia membangunkan saya untuk sholat subuh." Keyakinannya, keimanannya kepada Allah sangat kuat. Dia membangunkan saya untuk sholat subuh. Begitu sebentar lagi dia tidur, kemudian terdengar suara Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Bilal terdengar di rumah itu. Ternyata yang mau mencuri ini langsung adzan di kamar itu. Adzan seperti Bilal adzan ini. Lari pencuri dibiarkan oleh tuan rumah. Kemudian disampaikan oleh Nabi ketika sholat subuh selesai. Ternyata biiznillah yang semula ini maling duduk di saf paling belakang kelihatan oleh Nabi. Nabi dalam khutbahnya mengatakan, langsung ditunjuk orang ini. "Wahai saudara, maukah engkau ini aku kawinkan?" "Mau ya Rasulullah." Akhirnya kenapa? Anak si orang kaya tadi dikawinkan dengan maling ini. Biiznillah maling ini sembuh. Kenapa? Timbulkan husnudzon dalam diri kita, timbulkan prasangka baik dalam diri kita, jangan sampai berprasangka buruk. Orang lain ingin baik seperti kita, bukan hanya kita yang ingin baik. Orang lain belum tentu salah, jangan pernah kita mengaku benar, karena Nabi tidak pernah mengatakan saya yang paling benar. Tidak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Ingat ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ketika penduduk Madinah ini menyilangkan perkawinan silang kurma, Nabi mengatakan, kamu tidak percaya sama Allah, percaya saja kepada Allah, tawakal Allah. Diikuti sabda Nabi. Kemudian panen gagal, madu kepada Rasulullah, ya Rasulullah panen gagal. Nabi mengatakan, antum a'lamu, engkau yang lebih tahu, lakukan seperti yang biasanya. Ini Nabi. Maka jangan pernah suudzon kepada orang lain. Nabi tidak pernah mengaku dirinya yang paling benar. Nabi tidak pernah mengatakan saya yang paling benar, saya yang paling gagah, saya tidak pernah salah. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Ini teladan yang harus kita tiru. Mudah-mudahan iman kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Daerah ini, masjid ini mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah masjid ini ditambah derajat ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh solihah. Amin amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.